Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini di channel Baitul Ilmi TV kita bertemu kembali dalam kajian tahsin. Semoga kajian tahsin Baitul Ilmi ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa di bulan Maulid ini senantiasa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya
termasuk kita semuanya yang terus memperjuangkan syariatnya, terus memperjuangkan dakwahnya beliau hingga akhir zaman, hingga yaumul kiamah nantinya, dan kita nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Baitul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pertemuan yang sebelumnya, saya akan membahas terkait dengan sifatul huruf. Kenapa pentingnya kita mengetahui bukan hanya makhraj, ternyata sifatul huruf ini juga berlaku bagi para pembaca Al-Quran, bagi yang ingin belajar Al-Quran. Karena ini satu wadah dan tidak bisa lepas dari makhraj dan sifat. Sifatul huruf, yaitu tujuan mempelajari sifat-sifat huruf ini dapat melafalkan huruf hijaiyah dengan baik, serta menghindari kekaburan antara pembacaan huruf satu dengan huruf yang lain. Semisal, saya contohkan yaitu huruf shin dan sin, dal dengan zal, ta dengan to, shin dengan sod, dan sebagainya. Inilah kita membedakan antara shin dengan sin tidak dari makhraj, dari sisi makhraj dan sifat tidak juga berbeda, dan dengan zal juga berbeda dengan sifatnya, ta dengan to berbeda dari sifatnya, sin, shin dan sad juga berbeda dari sifatnya, dan banyak lagi terkait dengan sifatul huruf. Kenapa kita mempelajari sifatul huruf ini? Macam-macam sifat huruf di dalam yang kita ketahui, yaitu ada sifat lazim, al-lazim, yaitu sifat-sifat yang tetap. Ada sifat yang mempunyai lawan, atau di sini dikatakan zawatul awdad. Apa itu? Jahar, ya, mempunyai lawan hamas. Syiddah, mempunyai lawannya rokhwah. Tawasut, itu perbandingan, itu antara syiddah dan rokhwah. Isti'la, lawannya istifal. Idbaq, lawannya infitah. Izlaq, lawannya ismat. Dan juga sifat yang tidak mempunyai lawan. Yang tadi itu sifat yang mempunyai lawan, yaitu zatatul awdad. Yang sifat yang tidak mempunyai lawan, tidaklah, yaitu safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, dan gunnah. Yang kedua yaitu sifat arid, sifat-sifat yang baru ada ketika huruf-huruf hijaiyah itu bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Sifat ini tidak menetap dan selalu berubah menurut perubahan huruf yang ditemui. Mungkin kita pernah mengenal sifat-sifat itu adalah seperti bacaan izhar, idgham, iqlab, ikhfa, at-tafkhim, tarqiq, waqaf, ibtida, saktah, sukun, syakal atau harokat, dan sebagainya. Yang kita bahas pada malam hari ini yaitu sifat yang mempunyai lawan. Sebagaimana di pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu ada jahar melawan hamas, yaitu lawannya dari hamas. Kita tahu, kemarin kita sudah membahasnya, yaitu jelas ketika membacanya dan tidak berhembus, atau istilahnya dari diri tidak ada berdesis, atau tidak ada suara, tidak ada udara yang ketika diucapkan. Hurufnya ada 19 yang disingkat dalam baitnya azuma waznu qari'in zi ghadhin jid talab, yaitu hamas
kembalikan yaitu hamas, lawannya dari jahar yaitu samar atau tidak terang. Ketika istilahnya itu membunyikan huruf tertentu dengan desisan atau bernafas. Huruf hams ada 10 dalam baitnya, yaitu fahassahu syakhsum sakat. Yang menarik dari huruf hams ini ada kaf dengan ta. Dia punya sifat syiddah, tapi juga punya sifat hams. Nah, dari syiddah ini yaitu lawan dari rokhawah. Apa arti itu? Rokhawah yaitu bahasa yang mempunyai arti kuat ketika diucapkan. Dalam istilah membunyikan huruf tertentu dengan suara tertahan atau dihentikan, dan huruf itu tampak sekali tidak dimatikan ketika huruf sukun. Tampak sekali ketika dimatikan itu kelihatan syiddah. Huruf yang bersifat syiddah itu ada 10 macam sebagaimana termus ajid du hot bakat. Saya contohkan mungkin berbait ba. Nah, ketika disukunkan itu tidak ada suara dengan suara tertahan atau dihentikan. Bajid. Nah, ini jim ada sifat syiddah dan juga ada sifat qalqalah. Dal bad, sebelum ada qalqalah dia syiddah bad, karena ada qalqalah bad. Qaf sama seperti jim dan dal. Baq, ketika ada qalqalah baq. Ta bad baq, ketika ada qalqalah baq. Sama seperti jim dal qaf ta dan ba. Bab, ketika ada qalqalah bab. Nah, dari sifat ajid, otimba, kaf dan ta juga termasuk sifat yang hams. Ini tidak tampak di sukun, tapi ketika diucapkan, ketika dihidupkan ka, ta. Tetapi ketika di sukun itu dia mempunyai lawan yaitu dari hamas, bak, bats. Nah, itulah dinamakan hamas ketika kaf dan ta. Tapi ketika syiddahnya ditampakkan bak, karena ada punya sifat hamas jadi bak, bats. Dari lawan syiddah yaitu ada rokhawah. Dalam arti bahasa itu lunak ketika diucapkan atau mengalir. Nah, dari istilah yaitu membunyikan huruf tertentu dengan suara lepas tidak tertahan. Adapun hurufnya sebanyak 16 huruf sebagaimana dalam bait berikut. Khuz ghassa hawzin fadhan syusin zayasahi. Kita mungkin contohkan kha, bah, zal, baz, ghain, baw, ta, bas, ha, bah, za, baz, fa, baf, bod, baw, shin, bash. Jadi ketika diucapkan suara lepas tidak tertahan, tidak sama seperti syiddah. Ketika diucapkan itu ada tertahan, bab. Kalau syiddah, kalau rokhawah, bash. Itulah yaitu dari rokhawah. Saya akan melanjutkan dari tawasut. Tawasut atau dikatakan itu bandingkan antara syiddah dan rokhawah. Karena kenapa? Arti bahasanya di tengah-tengah. Dari istilah yaitu membunyikan huruf tertentu dengan cara antara ditahan dan dilepas. Di tengah-tengah. Ini hurufnya ada 5 macam dalam baitnya, yaitu
Lin Umar. Apa itu? Lam, bal, la, li, lu, bal, nun, ban, ain, ba, bam, mar. Jadi ketika diucapkan itu tengah-tengah tidak syiddah dan juga tidak khafah. Inilah dinamakan tawassut. Saya akan melanjutkan, yaitu dari isti'la lawan dari istifal. Isti'la yaitu naik atau terangkat ketika diucapkan dari bahasanya. Dari istilah yaitu membunyikan huruf tertentu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit mulut, sehingga dengan cara itu suara menjadi lebih tebal. Huruf bersifat isti'la ada 7 sebagaimana terdapat pada rumus, yaitu khassa, dal, tin, qid, kha, sa, dha, ra, qi, ta, a, za. Inilah yang dinamakan ketika suara itu menjadi tebal. Karena kenapa? Yaitu ketika diucapkan naik atau terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas, ke langit-langit mulut. Dari istilah yaitu lawannya dari istifal, yaitu turun. Apa itu? Dari istilahnya itu membunyikan huruf tertentu dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut sehingga suara menjadi lebih ringan. Huruf istifal sebanyak 22 huruf. Dalam baitnya tabata izzum min yujawwidu harfahu izzalla syaka'u. Jadi ketika diucapkan kita mungkin bisa merasakan bahwasanya sa itu lidah turun ke bawah. Ba, ta, a, za, ma, na, ya, ja, wa, da, ha, ra, fa, ha, a, za, sa, la, sya, ka, a. Ada yang menarik dari sisi ra, dia istifal, dia punya huruf tafhim, huruf yang tebal ketika fathah atau dhamma. Ma, ra, ru. Saya akan melanjutkan, yaitu dari itbaq lawan kata dari infitah. Itbaq dalam arti bahasa melekat, dari istilahnya membunyikan huruf tertentu dengan lidah, melekat lidah pada langit-langit mulut ketika diucapkan. Ini menjadi tebal. Huruf itbaq pasti isti'la. Ya. Dan juga ada infitah, dari isti'la juga belum tentu ada itbaq. Ini ada 4 macam huruf, yaitu shad, dhad, ta, dan dha. Itulah dari sifat-sifat huruf yang dimana akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kenapa ini saya ulang-ulang? Semoga kita lebih paham lagi ketika kita mengucapkan makharijul huruf dan juga kita tahu terkait dengan sifatul huruf. Semoga kita senantiasa bisa mempelajari Al-Quran hingga lebih baik lagi, dan nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri, dan juga kita lebih baik lagi kita mempelajari Al-Quran. Mungkin itu yang dari saya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BITV guys. BITV guys. BITV guys. BITV guys. BITV oke. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imam
واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.